Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Zamal Mirdad Aniago sebagai dosen pengampu mata kuliah praktik ibadah qiraat. Saya Hartono dengan NIM 3720818 akan mempraktikkan khutbah sesuai dengan materi yang kita pelajari pada semester 2 ini dengan tema mahalnya umur manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fattahil alim allazi khalaqal insana bi ahsani taqwim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la hakim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rauful rahim. Allahumma shalli wa sallam ala sayyidina Muhammad karim munzil alaihi wa innaka la ala khuluqil azim wa ala alihi wa ashabihi allazi tawwa rabbahum bil qalbi salim. Amma ba'du, fa ya ibadallahi taqullaha rabbal alamin wa a'budullaha mukhlisina lahu wa'budullaha hatta ya'tiyakumul yaqin. Wa lakum minkum ammatu yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kekuatan sehingga kita masih dapat berkumpul melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat berangkaikan salam marilah senantiasa kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW beserta sahabat dan keluarganya. Semoga dengan banyak salawat kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti dengan melafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Marilah kita tingkatkan takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khotib berwasiat pada diri sendiri dan kepada jamaah umat rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Hendaknya kita selalu ingat bahwa sesungguhnya kita akan menghadapi perkara-perkara besar. Kita akan meninggalkan dunia yang kita bangun siang dan malam. Kita akan berpisah dengan anak-anak kita dan istri kita dan harta kita yang kita cari siang dan malam. Kita akan menghadapi alam. Kita akan menghadapi mahsyar. Kita akan menghadapi sirat. Kita akan menghadapi surga atau neraka. Perkara ini hendaknya selalu kita ingat, karena ini adalah sebesar-besarnya nasihat. Seperti yang dikatakan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kafah bil mauti fa'idah, yang artinya cukuplah mati itu sebagai nasihat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat orang-orang kaya, apakah setelah mati mereka membawa hartanya? Kita lihat raja-raja, apakah mereka mati dengan membawa kerajaannya? Kita lihat orang-orang yang gagah, apakah setelah mati mereka dapat membanggakan kegagahannya? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita merasakan bagaimana nasibnya orang-orang yang menghadap Allah. Sebagian diterima dan sebagian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan rasul setelah mereka letih-letih dan susah payah menjalankan agama di dunia ini, sekarang telah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Alangkah untungnya
dan mulianya mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat, para wali-wali Allah, orang-orang yang soleh sekarang telah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelelahan mereka dalam beribadah telah hilang. Kesusahan mereka dalam menjalankan agama telah hilang. Mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahillazi azhaba 'annal hazan, yang artinya segala puji Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Quran surah Fatir ayat 34. Sekarang sudah tidak ada susah-susah lagi, tidak ada letih-letih lagi. Sebaliknya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita rasakan bagaimana nasibnya orang yang berfoya-foya di dunia sekarang telah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memikirkan membangun dunia tanpa memikirkan membangun akhirat. Orang yang selalu maksiat siang dan malam, apakah yang akan dihadapi mereka di akhirat? Hartanya ditinggalkan semua, tetapi hartanya diurus semua di akhirat. Kerajaannya telah ditinggalkan semua, tetapi urusannya tidak ada habisnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di hari Jumat yang mulia ini kita ingat perkara ini. Inilah maksudnya kita dikumpulkan dalam majelis Jumatan ini, yaitu supaya kita menjadikan maksud hidup kita adalah akhirat. Barang siapa yang menjadikan maksud hidupnya untuk akhirat, maka Allah akan mencukupi segala urusan dunia dan akhirat. Tetapi barang siapa yang menjadikan maksud hidupnya urusan dunia, maka dia di akhirat akan celaka, dan bagiannya di dunia tidak lebih dari perkara yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan maksud hidup kita yaitu urusan akhirat. Jangan sampai ada hari-hari hidup kita atau waktu kita yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat kita. Umur kita adalah mahal, dan bila umur telah habis, maka tidak akan ditambah lagi. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'a wa la yastaqdimun, yang artinya, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat menundukkan barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukan. Quran surah Al-A'raf ayat 34. Umur tidak bisa ditambah lagi. Kesempatan beramal adalah sekarang. Besok kita tidak tahu kita masih di dunia atau sudah sampai ke akhirat. Maka sekaranglah waktunya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pikirkan agar sebelum kita mati, dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang banyak dosanya seperti kita ini, tidak ada perkara yang lebih penting melebihi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebelum mati telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dipikirkan oleh orang-orang yang sayang kepada dirinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jangan tergiur oleh suasana dan keadaan apa saja, baik kita ini kaya atau punya teman atau tidak, mulia atau hina, akhirnya kita tinggalkan juga dunia ini. Kemudian kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan surga atau neraka. Bagaimana keadaan kita, baik keadaan susah
atau gembira, hendaknya kita selalu berpegang teguh kepada agama. Karena amalan kita semuanya akan ada urusannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita kepada umat, kepada diri kita, kepada agama akan ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizina aminina wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqinal mu'minal mu'minin. A'udzubillahi minal syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qul rabbil firli warham wa anta khairur rahimin. Sekian dari khutbah yang saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan janggalnya, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.